Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Terima kasih atas kehadiran hadirin semuanya. Mulai Khatmul Ihya sampai pada saat ini Hul Walid Abdul Qadir bin Husain As-Segaf. Mudah-mudahan seluruh putra dan putrinya bisa meniru akhlak beliau, dan mudah-mudahan insya Allah anak cucunya juga demikian dapat mengikuti jejak beliau. Amin ya rabbal alamin. Beberapa hal yang mungkin perlu saya terjemahkan ada di sini. Beliau adalah orang yang sangat patuh dengan guru-gurunya, akhlak dengan guru-gurunya, mengagungkan guru-gurunya, serta selalu mengharap bimbingan daripada guru-gurunya. Diceritakan Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf itu setiap bulan Rajab mengadakan pembacaan Bukhari. Semua orang berebut untuk membaca Bukhari, ingin berkal Habib Muhammad bin Hadi. Kadang-kadang di muka, kadang-kadang di tengah, kadang belakang, tanpa berurutan, tanpa tertib. Maka saat itu Habib Muhammad bin Hadi tidak senang dengan hal yang demikian itu, sampai akhirnya beliau berkata, alladzi yastami' ahsan indi mimman yaqra. Aku lebih senang, bagiku lebih baik yang mendengar daripada yang baca. Mulai saat itu Al-Walid tidak membaca lagi Bukhari, tidak membaca lagi kecuali dengan perintah gurunya. Kenapa? Karena gurunya menyatakan yang mendengarkan lebih aku senangi, lebih baik daripada orang yang membaca. Begitulah ta'aluk dengan guru, saudara. Mencari ridho guru itu adalah penting. Jangan dianggap kalau sudah punya ilmu nggak perlu guru. Kalau ilmu zahir ini, ilmu fikih, ilmu nahwu, ilmu-ilmu itu semuanya nggak tunggu kita. Orang kafir bisa belajar. Orang kafir bisa belajar. Kalau hanya menghafal Quran, menghafal Zubat, menghafal Alfiyah, orang kafir bisa menghafal. Tapi guru itu adalah untuk membimbing kita, memperbaiki hati kita, mengajari kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Nabi menyatakan ta'allamul ilma wa ta'allamu lil ilmi as-sakinata wal waqar. Belajar kamu ilmu. Kalau sudah kamu kuasai ilmu, perlu belajar untuk ilmu, yaitu as-sakinah, ketenangan, ketentraman hati. Yaitu as-sakinah, perlu guru, saudara. Karena itu jangan dianggap kalau udah jadi kiai nggak perlu dengan guru, kalau jadi ustadz nggak pernah jadi guru, kalau nggak juga alim ya nggak perlu di guru. Tetap anda perlu di guru. Kalau tidak, mungkin wa'adallahu ala ilm, mungkin jangan-jangan ilmunya yang akan buat dia sesat daripada ajaran agama. Kemudian almarhum, mudah-mudahan kita bisa meniru akhlak beliau. Sangat penuh kasih sayang dengan putra-putranya. Kalau sudah berbicara dengan putranya, beliau seperti anak, kadang-kadang putranya seperti bapak. Tidak semena-mena, tidak asal marah, tidak juga main tangan, saudara. Tidak sampai keluar kalimat yang tidak baik daripada mulut beliau.
Diceritakan oleh kakak ya, Akhi Muhammad. Al-Walid dulu itu kalau sudah perlu apa begitu, dia mengatakan kepada anaknya, saya perlu ini, cuma saya khawatir mengganggu anak-anakku, kata dia. Tapi aku minta mudah-mudahan anakku dapat rezeki untuk bisa membantu aku untuk keperluanku. Maka anaknya menyatakan, innal haq lakum wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul anta malu kali abi. Wahai ayah, ini semua milik Anda. Nabi menyatakan anta wa maluka li abi, kamu dan semua harta kamu itu adalah milik ayahmu. Beliau menjawab, ya, tapi aku berharap yang terindah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dunia sampai akhirat untuk anak-anakku. Allah merintahkan kita untuk berbuat ihsan, berbuat baik dalam segala hal. Siapapun, walaupun kepada binatang, saudara, kita diperintahkan untuk berbuat baik. Begitu juga apalagi kepada anak-anakku, katanya. Memang ada kewajiban-kewajiban anak terhadap orang tua untuk berbakti, untuk menghormati. Tapi juga ada hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Cuma saksikan wahai anakku, jika kamu kurang memberikan hak kepada ayahmu, saya katakan sekarang, semua kesalahan anakku aku maafkan semuanya. Semua kekurangan daripada anakku aku maafkan semuanya. Dan aku ridha kepada dia dunia sampai akhirat. Aku berharap dengan aku memaafkan semua kesalahan anakku, aku menjadi orang yang didoakan oleh Nabi, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrih. Semoga Allah merahmati orang tua yang membantu anaknya untuk menjadi baik. Saudara, kadang-kadang kita salah sikap. Kalau sudah jadi orang tua, anak harus kita tekan. Kadang-kadang kalau anak tidak menurut kepada kita, habis kita caci. Bahkan kita panggil dengan panggilan binatang, anjing, kucing, dan lain-lainnya. Bahkan kadang-kadang mendoakan dengan doa yang tidak baik, celaka, hancur, dan seterusnya. Bukan itu orang tua yang baik. Orang tua yang baik yang membantu dengan segala halnya, upayanya, ucapannya, doanya, untuk anaknya menjadi anak yang soleh, saudara. Nah, kadang-kadang beliau ketika ada di Mekah, ada di Jeddah, beliau pernah berkata begini, ya Allah, muka anaknya, mudah-mudahan Allah menyediakan aku mobil besok, kepingin aku umroh. Sedangkan dia tahu anaknya itu bekerja sama orang. Jam 9 atau 10 harus mulai bekerja, ada di Jeddah saat itu. Kata anaknya, habis subuh bah, kata dia, saya antarkan. Jangan nak, itu nanti payah loh kamu kan juga harus bekerja. Enggak, aku enggak payah, aku enggak payah. Maka beliau menjawab, dia bahagia dan bangga, wahai anakku, ketahuilah bahwa Rasulullah pernah bersabda, Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah itu selalu membantu hambanya semenjak hamba tadi itu selalu membantu saudaranya. Bisa dibayangkan kalau yang kamu bantu adalah orang tua kamu, ya anak, maka kamu akan selalu dalam lindungan Allah dan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu kita ini dididik ada di rumah sini oleh al-walidah, oleh ibu, tidak boleh makan kecuali dengan izin orang tua. Kalau makan bersama, kalau ngambil apa makanan harus izin dulu, minta itu dikasih, minta ini dikasih.
kita kadang-kadang nakal. Kalau dibuatkan buah begitu, ngambil duluan sebelum Walid, sebelum Abah. Manggil, ngambil duluan. Umi menyatakan, ayo, minta dulu, minta izin dulu. Maka Al-Walid menyatakan, biar yang masuk di perutnya anaknya anak itu sama dengan yang masuk dari perutku. Yang dinikmati oleh anakku sama dengan yang aku nikmati. Nah, pernah Al-Fagir juga main di sini, perusutan. Waktu itu lagi hujan, kita perusutan di sini. Waktu itu di sini masih apa? Masih terbuka gitu. Di perusutan di sini. Walid mau ke kamar mandi, kepreset dia, kepalanya kena baduk saat itu. Takut. Fagir takut waktu sama teman-teman. Dia tahu anaknya takut. Dia bangun seperti tidak sakit sama sekali. Dia bangun, dia terus meneruskan ke kamar mandi seperti tidak sakit. Padahal Al-Fagir tahu persis kepalanya bentur kepada baduk waktu itu. Bagaimana perhatian supaya anaknya tidak pernah kepikiran. Waktu Ramadan, Al-Walid wiridnya itu Isya awal, beliau tadi itu sholat qabliyah, kemudian setelah itu sholat isya berjamaah, ba'diyah, kemudian sholat tasbih, kemudian sholat witir 8 rakaat, kemudian baca Yasin, Waqi'ah, Tabarak dan Ratib sambil menunggu orang yang mau tarawih dengan beliau. Datang mereka sholat isya i'adah, kemudian setelah itu sholat tarawih 20 rakaat, kemudian sholat witir 3 rakaat, kemudian baca da'awat sampai jam 10 kira-kira. Setelah itu khutumat, hadir hataman. Itu sehari kadang-kadang 3 tempat sampai 4 tempat. Beliau punya kunci sendiri supaya tidak mengganggu Al-Walidah yang tidur, ibu Umi yang tidur. Punya kunci sendiri di muka. Jadi ada 2 pintu di sini. Beliau membuat pintu dari sebelah sini dari kayu, kemudian di dalam juga ada pintu. Punya 2 kunci. Jadi kalau datang malam jam 1, jam 2 begitu, buka sendiri tanpa membangunkan. Saat itu lupa beliau tidak bawa pintu, tidak bawa kunci. Yang dibawa kunci cuma kunci pintu muka, bukan kunci pintu dalam. Dibuka kunci muka, mau ketok pintu, kasihan dengan Al-Walidah tidur di ember beliau. Jam 2 malam waktu itu tidur di ember. Setelah mendekati subuh waktu sahur, Al-Walidah Umi bangun waktu itu. Dibuka pintunya, kaget, loh kenapa nggak diketok pintu? Takut mengganggu kamu tidur, kasihan. Rahmah. Kalau ada tamu Al-Walidah sendiri yang masak, bukan tukang masak wala khadamah. Umi sendiri, ada tamu rombongan, potong 2 kambing 3 kambing, ditangani sendiri dengan Al-Walidah. Kalau sudah menjamu tamu, datang Al-Walid kepada Umi, terima kasih, minta maaf buat kau susah, tapi ini bukan tamu saya, ini tamu abahnya kau, tamunya Habib Ja'far ini. Jazakumullah khair, doakan itu. Jadi betul-betul bagus gitu. Kalau kita kadang-kadang salah pet kopi aja habis istri kita. Begitulah almarhum. Ya Allah, mudah-mudahan insyaallah bisa kita melakukan itu kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, sehingga menjadi contoh ya bagi anak-anak kita, menjadi contoh kepada keluarga kita. Dan insyaallah jika bersikap demikian ini akan bisa memimpin berkeluarga. Kata Nabi SAW, khairukum li ahlih. Sebaik-baik kamu itu bukan paling baik, bukan yang paling hebat bisnisnya, bukan yang paling hebat kerjanya, bukan yang paling tinggi pangkatnya. Sebaik-baik lelaki itu adalah yang paling bagus memimpin keluarga, yang paling bersikap terhadap
keluarga. Mudah-mudahan insyaallah Allah berikan akhlak yang baik bagi kita, dan insyaallah acara haul ini kita rutinkan setiap tahun sebelum berangkat ke Tanggul. Mudah-mudahan insyaallah setiap tahunnya antum ditakdir bisa hadir ada di sini. Wa nahnu farhan bikum, jazakumullah khair katsir, marhaban bi hudurikum wa qudumikum. Mudah-mudahan insyaallah Allah panjangkan umur kita, sehat wal afiat zahir batin. Amin Allahumma amin. Dan kita baca Yasin dan tahlil serta insyaallah ada sedikit jamuan ala kadarnya. Mudah-mudahan antum berkenan untuk maafkan jika ada kekurangan dan kesalahan